Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan simple past continuous tense dengan mudah. Kalau di video sebelumnya, di video ke-15, saya menjelaskan tentang simple past aja, tidak ada continuousnya. Apa itu simple past continuous tense? Past continuous tense merupakan tenses yang menjelaskan kejadian yang sedang terjadi tetapi di masa lampau, atau kejadian yang terjadi di masa lampau dan masih berlangsung hingga kejadian kedua terjadi. Nah, beda dengan simple past tense. Kalau past continuous itu ada sedangnya, sedang dilakukan, ada sedangnya. Kalau past itu kejadian begitu berlalu. Oke, ini adalah 4 fungsi bagaimana kita menggunakan simple past continuous tense. Ada 4. Yang pertama adalah fungsinya dan penggunaannya untuk mengindikasikan suatu kejadian atau aksi yang terjadi selama momen tertentu tetapi di masa lampau. Contoh kalimatnya, I was eating dinner at this time yesterday. Ya. Saya sedang makan malam jam segini, tapi kemarin. Sedangnya sedang tapi kemarin. Nah ini, ya. Ini contoh past continuous, ada sedangnya tapi lampau sedangnya. Yang kedua, fungsi dan penggunaannya untuk menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek atau simple past tense yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang. Past continuous tense sedang berlangsung. Ada simple past-nya, ada continuous-nya. Oke, kita lihat ke contoh dulu. She was sleeping when you called her. Dia sedang tidur ketika kamu menelponnya. Nah, di sini ada 2 nih. Ada simple past dan past continuous. Simple past-nya you called her, tidak ada ing, tidak ada to be. Kalau yang ini ada ing, ada to be verb 2. Nah, ini past continuous. Jadi she was jadi penggabungan antara simple past dengan past continuous tense. She was sleeping when you called her. Dia sedang tidur lampau ketika kamu menelponnya. Kemudian yang ketiga, fungsi dan penggunaannya untuk membahas sesuatu yang terjadi berulang-ulang di masa lampau tentunya. The girl was always yelling out loud. Anak itu selalu menjerit keras-keras. Selalu menjerit keras-keras. Kemudian fungsi yang keempat itu, tense ini juga bisa digunakan bersama dengan verb yang menunjukkan perubahan atau change atau perkembangan growth. Contoh, my life was changing rapidly. Hidup saya berubah dengan cepat. Nah, ini perubahan digunakan past continuous. Selanjutnya kita bahas contoh penggunaan dalam kalimat yang lain. Tapi sebelum menggunakan dalam kalimat, saya sajikan juga kosakatanya di sini. Kosakatanya ada yang conjunction, ada yang verb, kata kerja. Kalau conjunction itu kata hubung, misalnya nanti ada while di tengah kalimat itu, kemudian ada when. When di sini bukan kata tanya. Kalau when kata tanya itu di awal. Kalau when conjunction di tengah, menggabungkan 2 kalimat yang artinya ketika. Kalau while artinya selagi. Di sini ada verb, kata kerja. Change berubah, work bekerja, call menelpon, watch menonton. Masih ingat tadi rumus yang digunakan? Tadi di kalimat ada subjeknya, ada to be, tapi to be-nya to be verb 2. Is jadi was, are jadi were, ya. You are, you were, they are, they were. I am, I was, itu. Kemudian verb ing, ada kata kerja dan tambah ing. Ya, sama seperti continuous tense. Ya, memang cuma ada bedanya, ada to be yang verb 2 ini. Oke, kita langsung saja menggunakan kalimat supaya kita paham yang bertensis past continuous tense. Kalimat yang pertama adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang akan kita translate ke bahasa Inggris.
Apakah kamu sedang nonton film jam segini kemarin? Sedang, tapi kemarin. Nah itu. Ya. Sedang, kemarin itu contoh continuous tense. Coba kita mulai terjemahkan dalam bahasa Inggris. Ingat ada to be, ada verb ing. Nah di sini ada kamu subjeknya. Kamu itu kan you. Nah, to be-nya you are kalau present, kalau past you were. Nah, ini were. Nah, kebetulan kalimatnya kalimat tanya, berarti posisinya were itu di depan subjek. Kalau di depan subjek berarti were you. Nah, were you. Di sini ada nonton, ada verb. Verbnya nonton itu watch. Nah, ada verb jadi pakai ing, verb ing ya, tambah ing. Jadi watching gitu, watching. Coba kita translate ke dalam bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Were you watching movie at this time yesterday? Nah, to be daripada you kan are, karena ada past jadi were. Ini ada di video sebelumnya, penjelasan tentang peralihan to be verb 1 ke to be verb 2 ada di video sebelum-sebelumnya. Were you watching movie at this time yesterday? Posisi to be ke depan kalau kalimat tanya. Were you? Verb ing. Nah, ada verb ing. Watch itu jadi tambah ing jadi watching. Movie-nya film at this time-nya jam saat ini, yesterday kemarin. Jam segini tapi kemarin. Nah, kemarin sedang. Itu adalah present continuous. Kemudian kalimat yang diterjemahkan yang kedua ini. Mereka sedang bermain sepak bola sepulang sekolah. Nah, kita terjemahkan ini kalimat-kalimat positif. Merekanya itu adalah they. To be-nya itu kan were, are, jadi were verb 2. They are bermain, play kan, tambah ing, playing, nah, gitu ya. Coba. They were playing football after school, setelah pulang sekolah. Kalimat berikutnya masih kalimat positif. Saya sedang tidur ketika dia datang. Sayanya I, to be-nya was kan, I am jadi was verb 2. Tidurnya sleep, tetapi harus tambah ing, sleeping. Ketikanya ini conjunction ketika ini when. Ketikanya when. Dia datang. He atau she ya, datang come. Jadi verb 2 karena past. Came. Coba kita lihat. I was sleeping when she came. Nah, saya sedang tidur ketika dia datang. Ada to be. To be-nya to be verb 2 karena I jadi I was, bukan I am. Sleep-nya verb ing, tambah ing. When ketika. She dia. Came verb 2 dari come karena past ini. Past continuous berarti dua-duanya verb 2. Kemudian kalimat berikutnya yang terjemahkan masih kalimat positif. Bu Lasmi sedang memasak selagi anaknya sedang tidur. Nah, ini dua kejadian yang bersamaan. Sama-sama kejadiannya sama-sama, ada selagi, ada while selagi ya. Bu Lasminya adalah Mrs. Lasmi, perempuan berarti. To be-nya kalau dalam dasar itu is, tetapi di sini jadi was karena past. Memasak cook, verb tambah ing cooking. Nah, selaginya while. Anaknya itu kan kalau laki-laki her son, kalau perempuan her daughter. Sedang tidur, sleep. Nah, tambah ing, sleeping. To be-nya anaknya kan is, jadi was gitu. Coba kita lihat. Ya, Mrs. Lasmi was cooking while her son was sleeping. Ya, dua kejadian yang bersamaan, selagi, ya, kata-kata punggung selagi. Nah, Bu Lasmi sedang masak, was cooking, her son was sleeping. Di dua-duanya ini menggunakan continuous. Kalau yang ini continuous, yang ini past, ya. Nggak ada ing-nya di sini. Ini dua-duanya pakai ing. Ada to be-nya, dua-duanya sama, ada to be, ada verb ing, ada verb ing. Karena kejadiannya bersamaan, ada kata penghubung while. Sini kalimat yang terakhir, contohnya, dia tidak sedang bekerja minggu kemarin. Dia hanya bisa he, bisa she. Ada to be-nya, verb 2. Kalau is jadi was, kalau are jadi were. Kemudian ini subjeknya he, berarti is atau she. She was, ada tidak, berarti not. She was not. Sedang ing, ya, bekerjanya work atau going to work, go to work, going to work minggu kemarin. Coba kita lihat. He was not going to work last week. Nah, dia
tidak sedang going, ya, sudah sedang pergi bekerja minggu kemarin. Ada tambahan not karena kalimatnya negatif.